Profile Republic of Liberia. Republik Liberia atau Liberia adalah sebuah negara di pesisir barat Afrika yang berbatasan langsung dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Lalu bagaimana level demokrasi di negara Liberia? Liberia adalah tempat terjadinya dua perang saudara yang menghancurkan antara tahun 1989 dan 2003. Liberia berkembang menjadi negara demokrasi pada tahun 1847, namun tetap berada di antara 10 negara termiskin di dunia dengan tingkat korupsi yang tinggi dan penyediaan barang dan jasa publik yang minim. Perubahan mendasar terjadi saat George Weah duduk di kursi kepresidenan pada Januari 2018. Hal ini menandai terjadinya perubahan mendasar bagi Liberia. Berdasarkan skor dari Freedom in the World, selama 5 tahun terakhir, level demokrasi di negara Liberia tidak terlalu stabil. Pada tahun 2022, level demokrasi negara Liberia adalah 60/100 dengan kategori demokrasi parliament. Level demokrasi ini diukur berdasarkan political right Liberia dengan skor 27/40 dan civil liberties dengan skor 33/60. Kemudian, apakah pembangunan ekonomi berdampak bagi demokratisasi di negara Liberia? Pembangunan ekonomi sangat berdampak bagi demokratisasi di negara Liberia, terutama pada masa pemerintahan Presiden Ellen Johnson. Namun, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pembangunan ekonomi Liberia mengalami penurunan pada masa jabatan Presiden George Weah. Dalam transformasi ekonomi negara Liberia, Liberia secara konsisten menempati peringkat sebagai salah satu negara termiskin di dunia yang berada di peringkat ke-175 dari 189 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019. Kemudian, kelemahan dari reformasi Liberia adalah meningkatnya perilaku suap oleh pegawai negeri, dan pertumbuhan PDB real berubah menjadi negatif. Selanjutnya, apa faktor sosial mempengaruhi demokratisasi di negara Liberia? Faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya demokratisasi di Liberia adalah akibat adanya sistem perbudakan yang dialami oleh ras kulit berwarna. Perlu diketahui bahwa Liberia mencapai kemerdekaan pada tahun 1847 dengan bantuan American Colonization Society, yaitu sebuah organisasi swasta yang berbasis di Amerika Serikat yang percaya bahwa bekas budak akan memiliki kebebasan yang lebih besar dan kesetaraan di Afrika. Keturunan imigran dari Amerika dikenal sebagai American Liberian. Dan adanya dominasi yang kuat ini akhirnya memicu kebencian warga pribumi Liberia, sehingga mendorong Samuel Doe untuk melakukan kudeta militer untuk memulihkan kesetaraan bagi orang-orang Liberia. Hingga pada 18 Agustus 2003, perjanjian perdamaian antara pemerintah Taylor dan dua kelompok pemberontak, Lord dan Model yang ditengahi oleh ECOWAS menandai berakhirnya perang sipil Liberia 14 tahun. Hal inilah yang menandai awal transisi negara Liberia menuju sebuah negara demokratis di bawah pemerintahan transisi nasional Liberia atau the National Transitional Government of Liberia. Gerakan sipil di Liberia terkait segmen populasi termasuk etnis, ras, agama, gender, LGBT, dan kelompok lain yang relevan terkait pemenuhan hak pilih dan kebebasan mereka kurang mendapat perhatian, yang mana Lebanese peoples dan orang-orang keturunan Asia yang keluarganya telah tinggal di Liberia selama beberapa generasi ditolak kewarganegaraannya dan tidak dapat berpartisipasi dalam proses politik. Selanjutnya, kebebasan beragama dilindungi dalam konstitusi. Namun sekitar 86% dari populasi adalah Kristen dan minoritas Muslim melaporkan adanya tindakan diskriminasi. Pelaksanaan pemilu di Liberia. Presiden Liberia dipilih secara langsung dan dapat menjabat hingga 2 periode selama 6 tahun. Sejak berakhirnya Perang Saudara pada tahun 2003, Liberia telah menyelenggarakan 3 kali pemilihan presiden yang damai. Pemilu terbaru yang diadakan pada tahun 2017 dinilai oleh pengamat domestik dan internasional secara umum damai dan kredibel, meskipun kesulitan dalam penyelenggaraannya termasuk antrian panjang di tempat pemungutan suara dan tantangan terkait identifikasi pemilih.
Dalam pemilihan umum, ada masalah administratif, terdapat insiden kecil kekerasan selama kampanye, yaitu periode kampanye dirusak oleh insiden penipuan dan kekerasan, sehingga tingkat partisipasi pemilih adalah 34,9%. Selain itu, Undang-Undang Kode Etik Nasional juga tidak konsisten dilakukan oleh pejabat. Kritikus mencatat kekurangan dalam proses yang membawa referendum ke pemungutan suara, termasuk kurangnya keterbukaan oleh kepemimpinan politik untuk memasukkan proposal yang penting bagi publik dan kurangnya kesadaran pemilih tentang masalah tersebut. Terakhir, berdasarkan penjelasan di awal, analisis terhadap demokratisasi Liberia adalah yang mana Liberia telah menikmati hampir 2 dekade perdamaian dan stabilitas sejak Perang Saudara Kedua berakhir pada tahun 2003. Selama waktu itu, negara tersebut telah membuat kemajuan besar dalam membangun kembali kapasitas pemerintah, menegakkan kembali supremasi hukum dan memastikan hak-hak politik dan kebebasan sipil warga negara. Dan 2017 menggelar transfer kekuasaan damai pertama antara para pemimpin sejak 1944. Namun, Liberia masih menghadapi masalah serius dengan korupsi dan kekerasan terhadap perempuan. Kendala struktural pada kepemimpinan politik Liberia adalah yang paling signifikan. Sehingga dalam hal ini diharapkan adanya reformasi negara, kerjasama pemerintah dan rakyat untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik di Liberia.